Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah. Wa nasara abdah. Wa a'azza jundah. Wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah. Wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin. Walau karihal kafirun. Nahmadullah haqqa hamdih. Wa nashkuruhu haqqa syukrih. Ashhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Idul Fitri yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah taala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala aidan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah engkau meninggalkan dunia yang fana ini sebelum engkau menjadi seorang muslim yang sejati. Dan berbekalah, dan bekal yang paling baik adalah bekal takwa. Karena sesungguhnya orang yang paling mulia dalam pandangan Allah bukan orang yang paling tinggi pangkatnya. Sesungguhnya orang yang paling mulia dalam pandangan Allah bukan orang yang paling tinggi jabatannya. Sesungguhnya orang yang paling mulia dalam pandangan Allah bukan orang yang paling banyak hartanya, tetapi orang yang paling mulia dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang paling tinggi kadar takwanya. Dan jika sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah, kata Allah, pasti akan aku limpahkan kepada mereka, kepada negeri ini, berkah dari langit dan dari bumi. Takwa adalah buah dari ibadah puasa di bulan Ramadan yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Semoga ibadah puasa kita, puasa yang kita lakukan dan ibadah-ibadah Ramadan lainnya diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga dengan berakhirnya Ramadan tidak berakhir pula semangat ketaatan kita kepada Allah. Semoga dengan berakhirnya Ramadan tidak berakhir pula semangat melahirkan kebaikan. Semoga dengan berakhirnya Ramadan tidak hilang pula semangat ibadah kita yang kita peroleh dari madrasah Ramadan, dan kita semua senantiasa berjuang untuk memaksimalkan diri di dalam beramal soleh, sehingga kita semua akan menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar bertakwa. Amin, amin, ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, dengan kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini Allah antarkan kita semua kepada Idul Fitri. Hari lahirnya diri kita, bagaikan lahirnya diri kita dari kandungan Ramadan, bulan yang ke-9 dari bulan-bulan Qamariyah. Hari ini kita semua bagaikan bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, yang bebas dari segala ikatan-ikatan dosa.
salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada hamba Allah yang paling mulia, hamba Allah yang menjadi teladan kehidupan kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada semua para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam mengamalkan dan mengemban risalah yang dibawanya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini Idul Fitri kita laksanakan dalam situasi pandemi COVID-19. Dan kita melaksanakan pembatasan sosial karena mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Salat berjamaah tidak kita lakukan di masjid atau di lapangan karena menghindari berkumpulnya orang yang bisa memudahkan terjadinya penularan virus. Meskipun Idul Fitri dirayakan di tengah pandemi COVID-19, namun momentum 1 Syawal 1441 Hijriah harus tetap kita maknai sebagai hari kemenangan, sebagai ekspresi dari rasa syukur kita atas keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ramadan, bulan yang penuh kesucian. Ramadan, bulan yang penuh rahmat. Ramadan, bulan yang penuh maghfirah, ampunan Allah. Ramadan, bulan yang penuh keagungan. Ramadan, bulan yang penuh berkah telah meninggalkan kita. Kita mengucapkan salam perpisahan dengan bulan Ramadan, bulan yang waktu-waktunya telah menyertai dan menemani kita di dalam kita mendekatkan diri kepada Allah, di saat kita mengabdi, di saat kita berzikir, di saat kita bermunajat, di saat kita bermuhasabah, di saat kita bertaubat dan beribadah kepada Allah. Bulan yang di dalamnya kemarin kita berjuang membersihkan hati kita dengan air mata taubat dan penyesalan. Rasul yang mulia bersabda, jika umatku tahu tentang keutamaan Ramadan, dia ingin seluruh hari hidupnya adalah Ramadan. Mari kita berjuang meramadankan setiap hari dalam kehidupan kita. Bahkan kita berjuang melailatul qadarkan setiap malam daripada hari-hari hidup kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pada suatu hari, Fudail bin Iyad berjumpa dengan seseorang. Kemudian Fudail bin Iyad bertanya, berapa umur Anda? 60 tahun. Jawab laki-laki itu. Kata Fudail, kalau begitu, sejak 60 tahun yang lalu, Anda sudah berjalan menuju Allah. Dan perjalananmu hampir saja tiba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ujar laki itu. Apakah Anda tahu maknanya? Tanya Fudail. Lelaki itu menjawab, ya saya tahu. Saya adalah hamba Allah. Dan hanya kepada Allah saya akan kembali. Kemudian Fudail menasehatinya. Wahai saudaraku, barang siapa yang menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah dan hanya kepada Allah dia akan kembali, maka hendaknya dia juga menyadari bahwa dia akan berdiri di hadapan Allah dan dia akan ditanya oleh Allah. Dan barang siapa yang menyadari bahwa dirinya akan ditanya, maka hendaknya dia mempersiapkan jawaban untuk pertanyaan tersebut. Laki-laki itu pun menangis, lantas bertanya kepada Fudail, lalu apa yang harus aku perbuat? Mudah, jawab Fudail. Apa? Tanya lelaki itu tadi. Fudail kemudian menjawab, berbuat baiklah di sisa umurmu. Niscaya Allah akan mengampuni apa yang telah lalu dan yang masih tersisa dari umurmu. Namun bila engkau berbuat keburukan pada apa yang masih tersisa, niscaya engkau akan dihukum atas apa-apa yang telah lalu dan yang masih tersisa darimu. Marilah kita siapkan dengan sungguh-sungguh bekal mudik kita ke kampung halaman kita yang sebenarnya. Akhirat dengan hari-hari yang panjang, yang tanpa batas.
Dan bekal terbaik kita adalah takwa yang sudah kita perjuangkan melalui ibadah puasa dan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sejak kemarin lebih dari 1,5 miliar umat Islam di seantero dunia, mereka menggemakan takbir, mereka membesarkan, mereka mensucikan, mereka memuliakan, mereka mengagungkan asma Allah. Mereka mengukuhkan sikap tauhid atas eksistensi Allah. Mereka mengagungkan segala kekuasaan Allah. Dan hingga pagi ini, gemuruh takbir terus bergema, mengisi ruang atmosfer di antara langit dan bumi. Karena hari ini adalah hari di mana seluruh umat Islam mengikat kebersamaannya. Puasa mengajarkan kepada kita rasa lapar dan dahaga, agar tumbuh di dalam diri kita rasa kasih sayang kita kepada saudara-saudara kita yang hidupnya bersahabat dengan rasa lapar dan dahaga. Dan alhamdulillah, melalui zakat fitrah, kita telah berbagi. Kita berbagi kebahagiaan melalui saluran fitrah yang tak seberapa. Dan ini kewajiban yang mengikat pada setiap insan, yang mengikat pada setiap orang. Dan zakat mengajak kita untuk peduli. Zakat pula yang membuka peluang kita untuk berbagi. Kita berbagi karena Rasulullah memberikan teladan bagaimana seharusnya kita berbagi. Kita dapat berbagi karena kita punya. Dan insya Allah apa yang telah kita bagikan akan dinilai sebagai amal soleh. Sebab Allah dan Rasulnya mencintai orang-orang yang suka berbagi. Bukan orang-orang yang hanya mengharap dapat dibagi. Allah dan Rasulnya tidak suka pada orang yang hanya meminta dan menunggu dikasihani. Dan inilah problem besar umat saat ini. Zakat hanya dipandang sebagai aset yang sangat konsumtif. Tidak dilihat sebagai inspirasi yang dapat memicu produktivitas. Dengan sangat jelas kita mengetahui bahwa sejarah perjalanan hidup Rasulullah adalah sejarah kerja keras. Sejarah hidup Rasulullah adalah terutama untuk menghindari sikap menunggu. Dan lihatlah dari sirah nabawiyah, lihatlah sejarah perjuangan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar bahwa Muhammad bin Abdullah adalah seorang Rasul Allah. Dia seorang pemimpin umat. Tapi pada saat yang sama, dia juga adalah seorang pekerja keras. Sejak usia 8 tahun, beliau sudah berusaha hidup mandiri. Dia menjadi penggembala kambing kepunyaan orang-orang kaya pada waktu itu. Pada usia 12 tahun, beliau sudah menjadi pedagang yang ulet. Dan pada usia sekitar 25 tahun, beliau dikenal menjadi pedagang yang sukses. Kepada para sahabatnya, beliau menunjukkan pentingnya membangun sebuah karakter yang kuat, karakter yang berjiwa besar. Beliau tunjukkan bahwa rizki yang paling berkah adalah rizki yang diperoleh dari hasil prestasi kerja sendiri, bukan dari hasil pemberian orang lain. Oleh karena itu para sahabat generasi muslim angkatan pertama, sahabat-sahabat binaan beliau langsung, itu memiliki karakter, yaitu gemar memberi. Kalau mereka meminta, itu hanya karena terpaksa. Dan banyak di antara mereka yang miskin, tetapi mereka tidak mau memperlihatkan kemiskinannya. Beberapa sahabat Nabi tidak mau menerima pemberian dari pihak lain yang bernilai gratis tanpa kerja dan prestasi. Mereka lebih senang diberi tugas untuk bekerja, untuk mendapatkan penghasilan daripada dan memperoleh rizki karena belas, dan tidak mau dia memperoleh rizki karena belas kasihan. Potret kerja keras Rasulullah banyak tersebar dalam hadis-hadis dan sunnah-sunnahnya. Dan ini adalah pelajaran penting bagi kita umat Rasulullah. Jangan pernah menyerah pada satu kenyataan pahit yang menimpa diri kita. Dan inilah di antara pelajaran penting dari madrasah Ramadan yang baru saja kita lewati. Idul Fitri adalah hari kemenangan. Kemenangan atas perjuangan menahan hawa nafsu. Musuh besar bagi setiap insan. Kita menang, kita sanggup mengalahkannya. Karena itu kita patut bersyukur atas kemenangan itu. Kita semua berbahagia, tapi jangan lupa, kebahagiaan ini hakikatnya dari Allah yang harus kita bagi dengan sama kita. Oleh karena itu, salah satu karakteristik
salah satu ciri dari orang yang terbaik adalah orang-orang yang senang memasukkan rasa bahagia ke hati orang lain. Kita telah lulus menempuh ujian menahan diri yang harus kita lanjutkan pada bulan-bulan di luar Ramadan, terutama untuk membangun umat yang kuat sesuai dengan petunjuk dan teladan yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Sejumlah ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi memberikan pelajaran kepada kita tentang betapa pentingnya kerja keras, tentang betapa pentingnya kerja tekun dan sungguh-sungguh untuk menyelamatkan diri dan umat secara keseluruhan. Madrasah Ramadan dengan tekun memberikan pelajaran bagi kita untuk tetap peduli kepada sesama. Peduli dengan nasib-nasib keimanan kita sendiri. Nasib keimanan kita kepada Allah. Sehingga Ramadan menjadi bulan puasa. Tidak hanya menjadi bulan puasa, tapi juga bulan muhasabah, bulan taubat, bulan ibadah. Dan Ramadan memberikan pelajaran bagi kita untuk tetap peduli pada kekuatan ekonomi bagi kehidupan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah Idul Fitri yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kejayaan umat Islam di masa silam salah satunya ditandai dengan kemajuan di bidang ekonomi, khususnya perdagangan. Para sahabat Nabi selain menjadi pejuang-pejuang yang pemberani, mereka juga menjadi penyebar dakwah untuk mengajak umat pada kebajikan. Mereka juga adalah pedagang-pedagang yang ulet dan jujur. Kita berdoa, semoga pedagang-pedagang kita sanggup berjuang untuk jujur. Jangan sampai ada lagi pedagang yang mengoplos daging sapi dengan daging celeng. Na'udzubillah min zalik. Sedih kita mendengarnya. Para khalifah Islam dari setiap dinasti terdiri dari para pemimpin yang mempunyai perhatian besar terhadap kemajuan ekonomi. Para pendakwah yang datang ke hampir pelosok dunia juga terdiri dari pedagang yang handal dan sukses. Oleh karena itu tidak berlebihan jika setiap muslim diperintahkan untuk bekerja keras mencari nafkah. Seorang muslim yang baik harus nampak pada semangat dan kesungguhannya dalam bekerja mencari nafkah. Prinsip Islam yang menyatakan bahwa orang yang memberi pasti lebih baik daripada orang yang diberi. Al-yadul ulia khairun minal yadis sufla. Hadis riwayat Muslim. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Ini mengisyaratkan dengan jelas betapa pentingnya kerja keras mencari nafkah agar kita bisa memberi. Seorang muslim harus berusaha untuk dapat meringankan beban orang lain. Kalau dia tidak dapat meringankan beban orang lain, paling tidak dia harus berusaha tidak membebani orang lain. Kalau bisa seorang muslim selalu dapat menolong orang lain. Kalau tidak bisa, paling tidak jangan menjadi beban orang lain. Prinsip ajaran Islam juga menyatakan bahwa kerja keras mencari nafkah bagi seorang muslim merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi bagian penting dari jihad fisabilillah. Dia menjadi bagian penting dari kifarat penghapus dosa. Dia menjadi bagian penting dari mengangkat derajat dan martabat seorang hamba di sisi Allah dan di sisi manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Jumu'ah, surat yang ke-62 ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa iza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Maka apabila salat telah selesai dilaksanakan, bertebaranlah kamu di atas muka bumi ini dan carilah rizki karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah surat yang ke-9 ayatnya 105. Wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun.
Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Rasulullah SAW memberikan penjelasan yang lebih operasional bagi kita. Kata Rasulullah, jika sekiranya di antara kamu membawa tali dan pergi ke bukit untuk mencari kayu, kemudian dia pikul ke pasar untuk dijual, dan dengan itu dapat menutup mukanya, maka yang demikian itu lebih baik daripada dia meminta kepada orang lain. Baik mereka memberi atau mereka tidak memberi. Di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa sekiranya salah seorang di antara kamu pergi mencari kayu dan dipikul di atas punggungnya, maka itu lebih baik daripada meminta kepada orang lain. Baik jika yang diberi ataupun ditolak. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah Idul Fitri rahimakumullah, puasa yang baru saja kita tunaikan, tanpa disadari, telah mendidik kita untuk menjadi hamba Allah yang ikhlas. Hamba Allah yang bekerja hanya untuk memperoleh ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan serusa sekalian alam semesta. Al-Quran, surat Al-An'am, ayat 162. Waridwanu minallahi akbar. Dalam puasa kita dididik bahwa keridhaan Allah itu lebih besar daripada dunia dan segala isinya. Dan tidak ada kebahagiaan yang kita impikan, kecuali kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak. Dan Allah berfirman di dalam kitab sucinya di dalam Al-Quran, surat Al-Qasas, ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtagi fima ataqallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan jangan kamu melupakan nasibmu di dunia. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Pada pagi yang berbahagia ini, kita refleksikan di dalam niat dan perbuatan kita. Kita lakukan yang terbaik untuk Allah dan Rasul-Nya, sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 135. Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni a'mil fasaufa ta'lamun man takunu lahu aqibatud dar innahu la yuflihuz zalimun. Katakanlah Muhammad, hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu, sesungguhnya aku pun berbuat demikian. Kelak kamu akan mengetahui siapakah di antara kita yang akan memperoleh hasil atau tempat yang terbaik di akhirat. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan keberuntungan. Kaum muslimin, muslimat, jamaah Idul Fitri yang berbahagia, meski Allah begitu kuat mendisiplinkan kita dalam bekerja, tapi pada saat yang sama, Allah pun mengingatkan kita agar jangan sampai kita bekerja dengan melupakan zikrullah, dengan melupakan ingat kepada Allah. Jangan sampai kita bekerja dengan melalaikan sholat. Jangan sampai kita bekerja dengan melupakan zakat. Jangan sampai kita bekerja dengan melupakan kematian kita. Dalam kitab sucinya, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Munafikun ayat 63, surat ke-63 ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah
wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Allah sejak dini mengingatkan kita semua untuk tidak terbuai oleh dunia. Tidak mencintai harta melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak melebihi cinta kepada jihad fisabilillah. Allah sendiri tegaskan di dalam firman-Nya. Di dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9, ayat ke-24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalu ni'taraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tarda'u naha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fisabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri akan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Melalui ibadah puasa, Allah mengajak kita untuk menjadi khairu ummah, untuk menjadi umat yang terbaik, menjadi manusia yang gemar menolong sesama, menjadi manusia yang cinta kasih dengan saudara, menjadi manusia yang peduli, menjadi manusia yang memberdayakan umat, menjadi manusia yang berjuang untuk menuju tatanan umat yang kuat, umat yang tidak mudah dipermainkan oleh orang-orang yang tidak suka atas kemajuan Islam dan juga orang umat Islam itu sendiri. Untuk itulah pada pagi yang cerah dan penuh berkah ini, bersamaan dengan perpisahan kita melepas keagungan, kesucian, kemuliaan, dan kepergian daripada Ramadan, bulan yang agung pagi ini, kita berjuang untuk dapat memulai segalanya dalam suasana yang serba bersih, tanpa noda apapun, yang tulus, tanpa ganjalan ataupun hambatan. Dan besok sejatinya, di dalam kondisi yang memprihatinkan ini, kita bisa berjuang terus untuk menuai hasil kesalehan individu maupun kesalehan sosial kita. Sebagai buah dari ketakwaan yang menjadi tujuan utama disyariatkannya ibadah puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itulah tujuan utama kita disyaratkan ibadah puasa, agar kita menjadi orang-orang yang takwa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dan meridai seluruh ibadah kita di bulan Ramadan yang baru saja kita lalui. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan semoga hari-hari kita selanjutnya, umur kita yang tersisa sampai kita wafat nanti, hari-hari kita yang akan datang, itu lebih baik dari hari-hari yang telah kita lalui. Akan lebih kuat akidah kita, akan lebih tekun dan istiqomah ibadah kita, akan lebih khusyuk salat kita, akan lebih ikhlas amal kita, akan lebih bermanfaat ilmu kita, dan Allah mengaruniakan kepada kita dengan nikmat ketaatan, nikmat ketakwaan kepada Allah, nikmat ibadah. Ada kesan ruhaniah dari ibadah kita, ada air mata kehusyuan, ada air mata kehangatan iman dari ibadah-ibadah yang kita lakukan. Dan dalam suasana bersih, suasana yang suci, tulus dan ikhlas ini, marilah kita sejenak menundukkan kepala kita,
meluruskan motivasi kita untuk bermunajat, menyampaikan permohonan kepada Allah Azza wa Jalla. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Amin. Wal mu'minina wal mu'minat. Al ahya'i minhum wal amwat. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dalam naungan keagungan dan kebesaran-Mu, ya Allah, kami tundukkan hati dan diri kami. Kami sampaikan rasa syukur kami, ya Allah, atas segala limpahan nikmat dan karunia-Mu. Di bawah kesucian dan kemuliaan-Mu, ya Allah, kami sampaikan harapan dan doa kami. Ya Allah yang Maha Rahim, jadikan Ramadan dan Idul Fitri ini sebagai momentum bagi kami bagi pengampunan bagi kami, ya Allah. Jangan Engkau jadikan Ramadan ini, Ramadan yang baru saja kami lalui, menjadi Ramadan yang terakhir bagi kami. Pertemukan kami kembali, ya Allah, dengan bulan yang penuh maghfirah, dengan bulan yang agung, yang suci, yang mulia, yang berkah, bulan taubat. Pertemukan kami kembali dengan bulan Ramadan pada tahun yang akan datang. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Bangsa ini tengah menghadapi banyak kesulitan. Bangsa ini tengah banyak menghadapi banyak ujian. Banyak di antara kami hamba-hamba-Mu yang kini masih merintih kelaparan. Wahai penabur karunia, karuniakan kami dengan kekuatan iman. Karuniakan kami dengan keteguhan keyakinan. Karuniakan kami dengan keperkasaan, kesabaran, ridho, dan ikhlas kepadamu, ya Allah. Agar kami dapat keluar dari himpitan kesulitan di dalam jalan yang Engkau bentangkan ini. Agar kami dapat sabar, ridho, ikhlas menerima apapun yang Engkau berikan. Agar kami tetap Engkau terima sebagai pengabdi. Agar kami tetap Engkau terima sebagai hamba-Mu yang istiqamah dengan ajaran-Mu dan rasul-rasul utusan-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami menyadari bahwa kami adalah hamba-Mu yang lemah. Di saat kami menjalankan tugas hidup ini, di saat kami menjalankan amanah-amanah-Mu, banyak hilaf kami, banyak salah kami, bahkan banyak dosa yang kami kerjakan. Kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kami akan menutup kami dengan pakaian kehinaan. Kesalahan dan dosa kami dapat mematikan hati kami, ya Allah. Kadangkala kami melalaikan perintah-Mu. Kadangkala kami melakukan larangan-Mu. Betapa kurangnya kami mensyukuri nikmat-Mu, ya Allah. Engkau limpahi kami dengan kenikmatan. Kadangkala kami melawan-Mu dengan kemaksiatan. Kebaikan-Mu turun kepada kami, sementara kejelekan kami naik ke hadapan-Mu. Tidak henti-hentinya malaikat yang mulia mengantarkan kejelekan amal kami. Tetapi itu semua tidak mencegah-Mu, ya Allah, untuk melimpahkan kami dengan nikmat-Mu, dengan memuliakan kami dengan anugerah-Mu. Subhanaka, betapa penyayangnya Engkau, ya Allah. Betapa agungnya Engkau, ya Allah. Betapa pemurahnya Engkau, ya Allah. Wahai yang Maha Suci. Inilah kami hamba-hamba-Mu yang kadangkala menganiaya dirinya, yang kadangkala meremehkan keagungan dan kebesaran-Mu. Tapi kami yakin, ya Allah, Engkau amat pemurah kepada mereka yang menghadap-Mu dan menemui-Mu dengan penuh harapan. Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Engkau Ghafurur Rahim. Inilah kami, ya Rabbana, bersimpuh di pintu keagungan-Mu, bergetar berserah diri kepadamu. Kami datang menghadap-Mu, ya Allah, dengan ketulusan taubat, dengan hati yang bersih, menyeru-Mu dengan suara yang parau, dan gemetar dengan air mata yang membasahi pipi. Ya Arhamar Rahimin, irhamna, 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 ya Zal Jalali wal Ikram. Wahai yang maafnya lebih sering dari siksanya. Wahai yang ridhonya lebih besar dari murkanya. Wahai yang selalu menganugerahkan ampunan pada makhluknya. Wahai yang selalu menerima taubat hambanya. Naungi dosa-dosa kami, ya Allah, dengan awan rahmat-Mu. Curahi aib-aib kami, ya Allah, dengan hujan kasih-Mu. Ampuni dosa-dosa kami yang merusak karunia-Mu. Ampuni dosa-dosa kami yang meruntuhkan penjagaan. Ampuni dosa-dosa kami yang menahan doa-doa kami. Ampuni, ya Allah, mungkin kemaksiatan yang pernah kami kerjakan. Ampuni, ya Allah, kebodohan yang pernah kami amalkan. Ampuni, ya Allah. Ampunilah kami, ya Allah, yang modalnya harapan dan senjatanya hanya tangisan. Limpahi kami dengan sejuknya ampunan dan maghfirah-Mu. Jangan tinggalkan kami, ya Allah, dari indahnya maaf dan penghapusan-Mu.
Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampuni pula dosa dan kesalahan orang tua kami, baik yang masih ada di tengah-tengah kami maupun yang telah Engkau panggil ke haribaanmu, ya Allah. Sayangi kedua orang tua kami, sebagaimana mereka memelihara dan menyayangi kami sejak kami masih kecil. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Bagi orang tua kami, keluarga kami, sahabat-sahabat kami, guru-guru kami yang telah wafat, ampunilah mereka semua, ya Allah. Terimalah amal ibadah mereka sebagai amal soleh yang Engkau ridhai. Lapangkan kubur mereka, ya Allah. Sejahterakan mereka di alam barzahnya dalam naungan nikmat karunia-Mu. Ya Allah, berikan penerang dalam kegelapan kubur mereka. Ya Allah, terimalah mereka di sisi-Mu. Radiyatan mardiyah. Engkau ridho, ya Allah. Engkau ridho dan senang menyambut mereka, ya Allah. Dan mereka pun ridho dan senang berjumpa denganmu. Harumkanlah barzah mereka, ya Allah. Dengan wewangian doa-doa kami. Jadikan barzah mereka raudhah min riyadil jannah. Taman surga, bagian dari taman surgamu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami sadar, kami pun akan datang memenuhi panggilanmu, ya Allah. Di saat panggilanmu datang kepada kami, ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Dalam keadaan husnul khatimah. Dalam keadaan husnul khatimah. Dan beri kami kemampuan, ya Allah. Beri kami karuniamu, ya Allah. Di saat akhir hayat kami sedang beribadah kepadamu, ya Allah. Melahirkan kebaikan, ya Allah. Dan kami sanggup untuk mengucapkan kalimahmu yang agung. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampunilah semua dosa dan kesalahan semua guru dan para pemimpin kami. Ampunilah semua dosa dan kesalahan orang-orang yang banyak berbuat baik kepada kami. Ya Allah, segala sesuatu berada dalam genggaman kekuasaan-Mu. Lindungi kami semua, ya Allah. Lindungi bangsa kami, ya Allah, dari wabah COVID-19 yang sedang pandemi ini, ya Allah. Tolonglah kami, ya Allah, karena Engkau-lah sebaik-baik pelindung. Ya Allah, akhirilah corona ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kuatkan lahir batin kami, agar kami dapat senantiasa beribadah kepadamu. Jauhkan kami dari maksiat kepadamu. Mudahkan kami menggapai ridha-Mu. Ilhamkan kami untuk senantiasa mensyukuri segala nikmat karunia-Mu. Muliakan kami dengan hidayah-Mu. Muliakan kami dengan istiqamah. Muliakan kami dengan ketaatan dan ketakwaan kepadamu, ya Allah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Jadikan kami menjadi hamba-Mu yang ikhlas, yang ridho dengan segala ketetapan-Mu. Terangi jalan kehidupan kami dengan cahaya petunjuk-Mu. Lembutkan hati kami, ya Allah, untuk dapat merasakan cucuran cinta-Mu. Lembutkan hati kami, ya Allah, untuk dapat merasakan kasih sayang-Mu, curahan rahmat-Mu. Lembutkan hati kami dengan sinar taufik-Mu. Tumbuhkan dalam hati kami yang paling dalam, ya Allah, pohon kerinduan untuk berjumpa denganmu, ya Allah. Karena kami sadar, ya Allah, kematian adalah awal dari perjumpaan kami denganmu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Bawalah kami semua pada bahtera keselamatanmu. Naungi kehidupan kami dengan awan rahmatmu. Basahi kehidupan kami dengan hujan kasihmu. Karuniakan kami kesan ruhaniah, kenikmatan dalam beribadah, kelezatan dalam berzikir dan bermunajat kepadamu. Ya Allah, jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah, rumah tangga yang penuh ketenteraman, dalam suasana mawaddah warahmah, dalam suasana cinta dan kasih sayang. Indahkan rumah kami dengan kalimah-Mu yang suci. Karuniakan kami dengan anak keturunan yang soleh dan solehah, yang senantiasa membesarkan asma-Mu, ya Allah, yang menjadi penyejuk hati kami, yang menjadi pendingin mata kami, ya Allah. Ya Allah, karuniakan kesembuhan bagi keluarga kami, saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami yang saat ini sedang sakit. Angkat penyakitnya, ya Allah. Karuniakan kesembuhannya, ya Allah. Karuniakan jodohnya bagi yang saat ini sedang menanti jodohnya, ya Allah. Ikatkan tali kekeluargaan dan persaudaraan kami. Ikatkan persatuan kami, ya Allah. Ya Allah, terimalah dan ridholah ibadah Ramadan kami, ibadah sholat kami, puasa kami, zakat kami, dan amal-amal ibadah kami lainnya, ya Allah. Ya Allah, kami mohon pertolongan-Mu, kami mohon perlindungan-Mu, dan kekuatan dari-Mu untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat di dunia ini, terutama saudara-saudara kami yang teraniaya, saudara-saudara kami yang dizalimi di belahan bumi manapun. Ya Allah, ya Aziz, ya Malikal Mulk, ya Zal Jalali wal Ikram,
Allahumma a'izal Islam wal muslimin wa azilal kufra wal kafirin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma farris jam'ahum wasyaddid syamlahum innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, karuniakan negeri kami menjadi negeri yang aman, menjadi negeri yang makmur, menjadi negeri yang sejahtera dalam naungan ampunan dan ridha-Mu. Jadikan negeri kami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat beridul fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikianlah rangkaian acara 1 Syawal 1441 Hijriah yang dilakukan oleh Yayasan Masjid Ahli Ikhlas. Atas nama pengurus, pembina, seluruh jamaah, kami mengucapkan mohon maaf atas ketidaknyamanan atau jika ada kesalahan. Sebelum kita tutup, mohon Pak Ratmono pimpin 1 kali takbir lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Terima kasih Bapak Ibu atas segala partisipasinya. Semoga amal baik, niat baik, dan usaha Bapak Ibu dalam Ramadan diberi rahmat Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.